Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Naomi Pinondang Situmorang, kelas BK2E, NIM 2105072070. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perusahaan manufaktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perusahaan manufaktur. Pengertian perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahannya, perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium. Karakter perusahaan manufaktur yaitu yang pertama proses produksi, yang kedua jenis persediaan, yang ketiga biaya produksi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang harga pokok penjualan perusahaan manufaktur. Yang pertama, pengertian harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi besaran laba. Dengan demikian, menghitung HPP dan laba bisa dijadikan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan atau tidaknya perusahaan dalam menjalankan usahanya. Harga pokok penjualan dan laba dalam perusahaan dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam setiap kegiatan usaha untuk menilai keberhasilan yang dapat dicapai. Selanjutnya, penentuan HPP untuk perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur, di mana barang yang disaji atau dijual bukan berasal dari pembelian, tetapi berasal dari hasil produksi dalam perusahaan itu sendiri. Maka perhitungan harga pokok penjualan dilakukan sebagai berikut. Persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi yang selesai dikerjakan dikurang persediaan akhir barang dagangan sama dengan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, unsur atau elemen pada harga pokok penjualan dari rumus di atas dapat dijabarkan unsur atau elemen yang membentuk harga pokok penjualan atau HPP, yaitu yang pertama persediaan barang dagang awal, yaitu persediaan barang dagangan yang tersedia pada awal suatu periode atau tahun buku berjalan. Yang kedua, pembelian bersih, yaitu keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan, baik pembelian barang dagangan secara tunai maupun pembelian barang dagangan secara kredit. Yang ketiga, beban angkut pembelian, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat membeli bahan baku sampai pada proses bahan baku tersebut menjadi barang siap dijual. Yang keempat, retur pembelian, yaitu sebuah kondisi di mana terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian terhadap barang yang dibeli dari perusahaan lain sehingga barang tersebut harus dikembalikan lagi. Yang kelima, potongan pembelian atau diskon, yaitu potongan harga yang diberikan kepada pembeli, biasanya diberikan kepada pembeli yang membeli barang dalam jumlah tertentu atau pembeli membayar di bawah harga normal barang tersebut. Yang keenam, persediaan barang dagang akhir, yaitu persediaan barang-barang pada akhir suatu periode atau tahun buku berjalan. Saldo persediaan akhir perusahaan akan diketahui dari data penyesuaian perusahaan pada akhir periode. Selanjutnya, tahapan cara menghitung harga pokok penjualan. Secara umum, ada 4 tahapan cara menghitung harga pokok penjualan. Tahap yang pertama yaitu cara menghitung biaya bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang dibeli dan digunakan untuk membuat produk akhir atau barang jadi yang akan dijual kepada konsumen. Sedangkan biaya bahan baku adalah seluruh biaya yang muncul dalam pendapatan bahan baku. Biaya bahan baku meliputi harga bahan, ongkos angkut, biaya penyimpanan, dan lain-lain. Cara formulasi rumus menghitung biaya bahan baku adalah biaya bahan baku sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Tahap yang kedua yaitu menghitung biaya produksi. Tahapan selanjutnya adalah menghitung biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang muncul pada proses produksi perusahaan. Biaya inilah yang sangat membedakan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang. Biaya produksi dalam perusahaan manufaktur terdiri dari 3, yaitu yang pertama, bahan baku langsung,
merupakan bahan utama dalam pembuatan barang jadi atau produk yang akan diproduksi dan dijual. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja yang melibatkan dalam proses pembuatan produk yaitu pengolahan bahan baku sampai selesai diproduksi. Yang ketiga, overhead pabrik, yaitu biaya yang timbul dari suatu proses produksi dalam pembuatan barang jadi. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu cara menentukan harga produksi atau HPP. Tahap ketiga adalah cara menentukan harga pokok produksi. Biasanya cara menghitung harga pokok produksi adalah dengan menjumlahkan biaya produksi dan saldo awal persediaan barang, kemudian dikurangi saldo akhir persediaan barang. Secara formulasi, rumus menentukan harga pokok produksi adalah harga produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan barang dikurang saldo akhir persediaan barang. Tahap yang keempat yaitu menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Tahap yang keempat yaitu menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Lalu tahap terakhir adalah cara menghitung harga pokok penjualan atau HPP itu sendiri. Cara menghitung harga pokok penjualan adalah dengan menjumlahkan harga pokok produksi dengan persediaan barang awal, kemudian dikurangi persediaan barang akhir. Secara formulasi, rumus harga pokok penjualan adalah harga pokok penjualan atau HPP sama dengan persediaan barang awal ditambah harga pokok produksi dikurang persediaan barang akhir. Berikut adalah contoh harga pokok penjualan. Sekian presentasi atau penjelasan materi tentang perusahaan manufaktur dari saya. Saya ucapkan terima kasih, Bu. Dan selamat pagi, Bu.